Di bawah sinar bulan, seorang wanita berlutut di samping bangku batu. Roknya tersingkap, pahanya telanjang. Pria di belakangnya mengenakan masker. Satu tangan menekan punggungnya, satu tangan menopang pinggangnya. Gerakannya tenang dan lambat, seolah menahan diri atau seolah mempermalukan. Yang lebih aneh lagi, dia mengenakan penutup mata. Kami berdiri 3 meter jauhnya, cukup dekat untuk mendengar erangannya yang tertahan. Saya ingin menarik Suwan pergi, tetapi dia terpaku di tempat seperti batu. Kukunya menancap di punggung tangan saya. Matanya terpaku pada wanita itu. Pria itu berbisik di telinganya. Dia mengangguk. Dia melepas penutup. Matanya 4 mata bertemu. Dia melihat kami. Dan yang saya lihat adalah cahaya yang pertama kali muncul di mata Suwan. Bukan ketakutan, bukan rasa malu, tapi kegembiraan. Suwan adalah kekasih saya selama 4 tahun di universitas. Istri saya selama 3 tahun. Kami sedang dalam tahun ke-7 pernikahan. Itu adalah angka yang sering dibicarakan orang. 7 tahun gatal. Banyak pasangan tidak bisa melewati tahun ini. Perselingkuhan dan akhirnya berujung pada perpisahan. Dan kami tampaknya tenang di permukaan. Suwan tetap cantik. Kulitnya kencang, matanya lembut, bicaranya lembut dan halus. Tipe masih seperti gadis yang diidamkan teman-teman seusianya. Saat berkumpul dengan teman-teman, dia duduk di samping saya. Di depan umum maupun pribadi, dia selalu anggun dan sopan. Kami tinggal di sebuah apartemen 3 kamar di pusat kota. Penghasilan stabil dan lingkaran pertemanan kami masih memposting foto masakan dan perjalanan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kekerasan diam-diam. Tidak ada orang ketiga, tapi juga tidak ada seks. Sejak musim dingin tahun lalu, tempat tidur kami menjadi dingin. Perang tanpa asap dimulai tanpa disadari. Di antara kami tidak ada inisiatif, tidak ada isyarat, tidak ada dorongan untuk menjangkau siola. Tubuh masing-masing sudah menghafal peta, tetapi kehilangan keinginan untuk menjelajah. Seperti sup panas yang baru saja keluar dari oven, kental dan harum di sendok panas-panas. Tapi begitu dingin jika dipanaskan kembali, rasanya akan hilang. Malam itu pukul 11, saya keluar setelah mandi. Dia sedang duduk di tepi tempat tidur mengeringkan rambutnya, mengenakan gaun tali sutra abu-abu biru itu. Roknya hanya menutupi pangkal paha, tali bahu sedikit melorot, garis tulang selangkahnya memancarkan pesona yang tak dapat diabaikan di bawah cahaya lampu kuning hangat. Kulitnya sangat putih hingga hampir transparan. Rambutnya terurai seperti genangan tinta hitam yang tenang. Jari-jarinya panjang dan remping. Kukunya dicat merah muda telanjang. Penampilan itu begitu indah hingga saya sejenak terpesona. Tapi detik berikutnya, saya menunduk mengambil ponsel, membuka email yang belum dibaca, dan menggulirnya tanpa tujuan. Saya merasakan tatapannya tertuju pada saya. Apakah kamu sudah tidak ingin menyentuhku lagi? Tanyanya. Tiba-tiba suaranya tidak keras, tetapi seolah menjatuhkan kerikil di air yang tenang. Saya mendongak terkejut. Cahaya layar ponsel masih menyala, menyinari matanya yang tidak banyak berekspresi. Tatapan matanya lembut, tidak ada tuduhan, juga tidak ada nada bertanya, seolah menanyakan apakah cuaca sudah mendingin. Tidak apa-apa, saya hanya bertanya. Saya menarik sudut bibir saya, tersenyum tipis, dan berkata, tidak mungkin. Dia menjawab lembut, melipat handuk, meletakkannya di samping tempat tidur, bangkit menuju lampu kamar, dan meredupkan cahaya. Dia kembali ke tepi tempat tidur, perlahan berbaring, menarik selimut dan masuk ke dalamnya. Tubuhnya meringkuk dalam lengkungan kecil. Lampu tidur menyinari bulu matanya, menimbulkan bayangan samar. Punggungnya menghadap saya, bergerak sedikit sebagai isyarat selamat malam. Saya menatap langit-langit. Pikiran saya kosong sejenak. Kemudian berbagai adegan membanjiri. Kami pernah berlari ke pantai pada malam kelulusan. Dia mengenakan gaun putih, menginjak ombak, menoleh
memanggil saya untuk mengejar. Kami pernah berciuman sambil memasak di dapur kontrakan. Dia memasak, saya mencium lehernya secara diam-diam. Malam pertama kami bercinta. Dia gemetar karena gugup, kemudian bersandar di pelukan saya berbisik, apakah akan selalu sebaik ini? Namun sekarang saya bahkan tidak memiliki keinginan untuk merangkulnya. Apakah dia tidak seksi? Tentu saja dia seksi. Lekuk tubuh di bawah gaun tali itu sudah sangat saya kenal. Setiap inci kulit yang sensitif saya tahu persis. Tapi saya tidak punya dorongan. Bukan masalahnya. Panas di antara kami seperti air lama, tidak bisa dihangatkan lagi. Saya berbalik menatap punggungnya. Dia tidur dengan tenang, napasnya panjang. Saya tidak bisa menahan diri untuk menjangkau. Ingin meletakkan tangan saya di pinggangnya, tetapi berhenti di tengah jalan. Kami sudah lama tidak berciuman sungguh-sungguh. Bahkan jika sesekali bercinta, itu seperti memenuhi kewajiban pasangan. Gerakan berulang, proses membosankan. Kami berdua tahu ritme dan sinyal berakhirnya. Seperti ritual yang diselesaikan secara mekanis sebelum mematikan lampu. Tidak ada kegembiraan, tidak ada hal baru, tidak ada keinginan untuk menjelajah. Terkadang saya berpikir, apakah kami terlalu cepat saling memahami, terlalu akrab, terlalu aman, terlalu sehari-hari, justru membuat seks menjadi hal yang harus dilakukan, tetapi tidak layak dinanti. Saya tidak tahu apakah dia merasakan hal yang sama, tapi kalimat yang dia tanyakan malam ini seperti sebuah retakan, membuat saya sadar dia merasakannya. Mungkin dia sudah lama memperhatikan penghindaran di mata saya. Semakin sering saya membelakanginya saat tidur di malam hari. Kerja sama kami dalam hal-hal kecil sehari-hari masih harmonis. Hanya bagian itu, seperti karang tersembunyi yang sengaja kami hindari. Malam itu, saya tidak tidur sama sekali. Mendengar napasnya, saya merasa suara itu seperti bulu, terus-menerus menyapu bagian paling lembut, paling gatal, dan paling memalukan di hati saya. Saat saya bangun, hari sudah terang. Dia masih tidur, tangannya di atas perut kecilnya, roknya melorot ke pangkal paha, kakinya yang telanjang putih menyilaukan. Saya meliriknya, tidak mengatakan apa-apa, dan keluar dengan hati-hati. Saya tidak tahu kemana kami akan pergi, tetapi saya tahu malam itu untuk pertama kalinya saya benar-benar menyadari masalah kami. Bukan bosan, melainkan kami berdua mulai memiliki pikiran untuk melarikan diri dari satu-satunya. Seminggu kemudian, kami berkendara ke pinggir kota untuk menghadiri pernikahan teman. Itu adalah hotel resort pemandian air panas yang tersembunyi di kaki gunung. Lingkungannya sangat tenang, halaman dipenuhi dengan pohon osmanthus, dan di malam hari, udara dipenuhi dengan aroma manis yang memabukkan, bercampur dengan angin gunung yang dingin, seperti alkohol lembut, perlahan menggoda kulit. Pesta pernikahan selesai lebih awal. Kami kembali ke kamar untuk berganti pakaian casual dan memutuskan untuk berjalan-jalan di tepi danau hotel. Saat itu sekitar pukul 10 malam. Permukaan danau berkilauan samar. Bulan menggantung di langit. Air beriak-riak. Lampu jalan berwarna kuning hangat dipasang di rumput tepi jalan. Cahayanya lembut, mewarnai profil wajah Suwan dengan lingkaran cahaya yang kabur. Saya memegang tangannya, merasakan ujung jarinya sedikit dingin. Tetapi suasana hati saya secara tak terduga damai. Saat kami berjalan ke sudut taman bunga di tengah danau, dia tiba-tiba memperlambat langkahnya, menarik saya perlahan dan berbisik, "Ses, sepertinya ada orang di depan." Saya mengikuti pandangannya. Semak-semak di bawah bayangan bergetar samar, seolah ada sesuatu yang bernapas perlahan. Setelah mendengarkan dengan seksama, ada suara napas samar-samar di malam hari. Mungkin
sepasang kekasih. Suaranya agak aneh. Kami secara tidak sadar memperlambat langkah mendekati taman bunga itu. Cahaya tidak bisa masuk. Hanya sedikit pantulan yang jatuh di bangku batu. Dalam kabut, seorang wanita berbaring di samping bangku batu. Roknya sudah tersingkap. Paha putihnya telanjang di angin malam. Pantatnya yang telanjang sedikit bergerak mengikuti gerakan di belakangnya. Pria di belakangnya mengenakan masker. Satu tangan menopang pinggangnya. Satu tangan menekan punggungnya. Gerakannya tidak cepat, tetapi sangat berirama. Seolah menahan diri atau seolah mempermalukan sepenuhnya. Yang paling mengejutkan, wanita itu mengenakan penutup mata. Kukusuan langsung menusuk punggung tangan saya. Seluruh tubuhnya tegang, seperti senar. Saya ingin menariknya pergi, tetapi dia tidak bergerak. Matanya terpaku pada pemandangan itu. Pupil matanya membesar, napasnya semakin cepat. Ayo pergi, bisikku. Tapi dia seolah tidak mendengar. Tubuhnya sedikit condong ke depan, matanya tidak berkedip. Wanita itu mengeluarkan erangan tertahan, seolah mulutnya tersumbat atau sengaja menahan diri. Pria itu menunduk mendekat ke telinganya dan mengatakan sesuatu. Wanita itu mengangguk pelan. Kemudian pria itu mengulurkan tangan dan menarik penutup matanya. Dia membuka mulutnya, membuka matanya, dan tiba-tiba terdiam.